Halo Bung Rocky, kita ketemu lagi ya. Tadi pagi kita ngobrolin peta yang saya kira pasca pertemuan antara Puan dan AHY ini dan seperti apa konfigurasi politiknya begitu ya. Ini dan seperti selalu tesis kita akan berantakan semua. Saya kira ini yang kita sebut selalu hukum alam. Sunatullah akhirnya berbicara yang berbeda dan justru saya menarik ingin ngajak Anda bicara bagaimana nasib Pak Jokowi dengan perubahan peta terbaru ini karena kalau kemudian ada ini kan kemudian bisa mengambil alih semua partai-partai politik, pimpinan-pimpinan partai politik bisa mengambil alih kendali lagi dari Presiden Jokowi gitu ya. Kalau toh kemudian katakanlah kan kesimpulan kita juga pasti Pak Jokowi akan sepenuhnya mendukung Pak Prabowo dengan menyatakan di Barat JP bahwa pilihan bisa berbeda ya, tapi jangan sampai kemudian terjadi perpecahan dan dia menyatakan jangan salah pilih, harus pilih pemimpin yang ngerti paham geopolitik global dan itu artinya pasti bukan Ganjar kan gitu. Dan kalau Anies kita nggak usah omongin, soal Pak Jokowi nggak akan jadi preferensi itu dan yang dimaksud tentu saja Pak Prabowo gitu ya. Dan Pak Prabowo ini kan jangan lupa dia juga seorang ketua umum partai yang dia juga bisa mandiri dan ikut mengambil alih kendali nanti tapi setelah Pilpres gitu. Tentu poinnya kita mulai menguji mainannya Jokowi itu Ganjar diambil oleh Megawati. Lalu Megawati merasa akan ada kegemparan, lalu dukungan akan habis-habisan pada Ganjar. Ternyata itu nggak terjadi. Jadi fakta itu kita mulai analisis dari situ. Di data bahwa Ganjar nggak naik terus, itu mencemaskan Megawati. Dan kecemasan itu juga berimbas pada Jokowi. Karena itu Jokowi berupaya untuk terus kasih semacam semangat supaya Ganjar jangan jatuh elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar berupaya tunjukkan bahwa Jokowi masih pro dia. Itu dasarnya. Sehingga Ganjar selalu pamerkan hubungan dia dengan Pak Jokowi. Tapi pada saat yang sama Prabowo juga pasang iklan besar-besaran tuh. Dia berdempet dengan Jokowi di mana-mana kita lihat poster itu. Dan itu menunjukkan seolah-olah Jokowi itu masih sebagai faktor. Padahal sebetulnya setiap orang yang melihat profil Jokowi itu semakin lama dia nggak punya grip. Jadi palsu sebetulnya, poster-poster itu palsu. Poster Prabowo dengan Jokowi itu sekedar melegitimasi bahwa Jokowi tidak akan mengganggu Prabowo. Tuh. Demikian juga poster Ganjar makan dengan Jokowi seolah-olah ada kedekatan di situ. Tapi ini kan panggung di depan, panggung di belakang tetap konfrontasi Jokowi dengan Megawati itu. Jadi itu intinya. Nah, Mega sekarang melihat bahwa ya susah juga kalau dia terus meminta bantuan Jokowi dan Jokowi merasa bahwa iya saya diminta bantuan sekedar sebagai petugas partai dan kesel lah Jokowi digituin terus kan. Jadi tetap itu di belakang layar itu ada ketegangan itu. Nah, Megawati membaca kira-kira dalam pikiran saya ini kok nggak naik-naik ya Ganjar. Jangan-jangan nanti Ganjar tersingkir di putaran pertama itu kan itu masalahnya tuh. Maka dengan cara yang agak bermutu, siksa PDIP itu adalah menemui potensi yang mungkin masih dibayangkan jadi pemecah suara yaitu Anies karena itu dia dekati Demokrat. Kalau nggak kan itu langsung PDIP tersingkir di putaran kedua tuh, di putaran pertama. Ya, ini menarik kalau kemudian ini petanya mungkin akan lengkap kalau ternyata dengan tadi itu semangat bahwa pemilu harus damai gitu, siapapun yang terpilih akan harus dihormati seperti kata Puan, dan kemudian dia melanjutkan katakanlah misalnya sebelum mungkin ketemu PKS terlalu ekstrim, ketemu Nasdem misalnya begitu ya, ya PDIP gitu ya. Ini menurut saya akan lebih seru lagi ini kalau itu terjadi dan petanya puzzle-nya udah makin gitu, jadi mosaik gitu. Iya itu penting, bukan penting sebetulnya kita bisa membaca taktik PDIP itu. Karena di dalam semua pembicaraan, entah itu formal, survei atau survei internal partai atau survei pihak ketiga yang betul-betul tidak dipublikasi tetapi rasional, itu Prabowo menguat terus itu dan itu yang mengkhawatirkan PDIP. Penguatan Prabowo itu akan bertemu di putaran kedua dengan Anies, PDIP tersingkir duluan tuh. Kan Anies juga popularitasnya naik terus karena dihina terus oleh Jokowi itu masalahnya kan. Prabowo elektabilitasnya stabil artinya memimpin terus karena pekerjaan Gerindra yang luar biasa sampai ke daerah. Anies karena pekerjaan relawan. Jadi di atas panggung sebetulnya orang hanya menyorot duel antara Anies dan Prabowo. Prabowo merasa oke bagus juga head to head dengan Anies tuh. Nah, Megawati cemas bahwa
putaran pertama dia udah tersingkir sebetulnya. Karena kita nggak lihat kapasitas Ganjar untuk menaikkan elektabilitasnya kan. Jadi itu kecemasan. Jadi dasar kecemasannya ada penguatan Prabowo secara formal karena didukung oleh partai yang memang bekerja keras, dan penguatan Anies secara informal karena pekerjaan relawan. Jadi itu intinya tuh. Sementara Ganjar formal nggak dapat, informal juga nggak dapat. Dan jadi ya, susah kita membayangkan Ganjar itu bisa masuk dalam putaran kedua. Justru sangat mungkin dia tersingkir di putaran pertama. Ya, tetapi kan kalau kita lihat, kita kalau mundur ke belakang ya, Bung Rocky, sebenarnya Pak diam-diam Ibu Megawati itu sudah membuka pintu darurat ya, emergency exit. Kan kita ingat pada waktu itu sebelum pengumuman Capres Ganjar Pranowo kan, dan kita tahu tahunnya itu adalah Puan sebenarnya yang diharapkan. Puan kan waktu itu diberi mandat untuk bertemu dengan semua pimpinan ketua umum parpol. Kan itu waktu itu gitu ya. Walaupun Puan belum menyeberang, dia masih bertemu dengan yang dalam satu garis, misalnya dengan Golkar, dengan apa. Tapi sekarang ini kan betul-betul kuadrannya pindah itu, bertemu dengan AHY. Nah kalau kita kemudian teruskan bisa bertemu dengan Nasdem, bertemu dengan PKS, menurut saya ini bisa dapat keuntungan banyak juga PDIP kalau melakukan langkah itu, dan bisa jadi kemudian itu bisa menguatkan kembali Ganjar, mungkin gitu yang dipikirkan. Ya, jadi tetap Ganjar menguat karena dianggap kok PDIP kulturnya berubah itu kan. Ya. Kan selama dianggap PDIP justru yang berupaya untuk menyingkirkan Anies karena. Jadi kalau itu terjadi, orang ada juga semacam rasa hormat pada Megawati. Oke, Megawati berupaya untuk memulihkan relasi yang bersifat damai, persahabatan. Jadi tetap faktor kemarin itu, faktor pertemuan AHY dan Ganjar itu membuat PDIP merasa mampu untuk mengolah Ganjar dengan cara yang lain tuh. Ya. Kalau selama ini kan Ganjar cuma jadi bahan olahan PDIP untuk diambil sebenarnya dari Jokowi. Kalau sekarang Puan bisa siksa lebih lega dia siksa. Karena dia perlihatkan bahwa Ganjar itu adalah bagian dari masa depan kita. Kira-kira begitu sinyalnya. Bukan sekedar peralatan dari Jokowi. Walaupun orang tahu Ganjar tetap terikat pada perjanjian yang dibocorkan kemarin. Kabinetnya akan diatur oleh Megawati. Jadi tahap kedua mestinya bebaskan aja Ganjar sebagai makhluk politik yang baru dan tidak diatur-atur oleh PDIP. PDIP kan cuma cukup kasih sinyal bahwa Ganjar akan jadi presiden, cukup di situ aja kan. Supaya orang tahu bahwa Ganjar itu bukan lagi atau tidak akan dibuat seperti petugas partai yang lebih mudah dikendalikan oleh PDIP seperti dia mengendalikan Jokowi. Itu yang jadi citra PDIP sebagai partai yang feodal itu mesti dihilangkan. Ganjar tentu berharap bahwa dia bisa dilepaskan supaya dia bisa ngomong ke masyarakat sipil, ngomong kemana-mana tentang, kalau ditanya misalnya apa kabinet Ganjar nanti, kan dia mesti jawab tuh. Jangan dia bilang, nah tunggu PDIP itu udah jatuh dia sebagai calon presiden. Nah, tapi saya tiba-tiba jadi terpikir, kalau Puan kemudian meneruskan manuver-manuvernya dan saatnya katakan manuvernya bisa seperti yang dilakukan dia terhadap Demokrat itu dengan partai-partai lain, nanti malah jangan-jangan malah Puan ini yang elektabilitasnya makin naik. Nah itu yang saya inginkan dari dulu sebetulnya, karena sebetulnya natural Puan untuk jadi presiden. Jadi mungkin Ganjar merasa ya saya nggak bisa naik karena ya ada sesuatu yang aneh pada saya itu, saya sekedar dipimpong tuh. Mungkin dengan lega Ganjar datang pada Ibu Mega, saya wakil presiden Puan aja deh. Sehingga betul-betul terlihat bahwa PDIP itu memang menginginkan Trust Soekarno tuh, bukan hanya karena dendam dengan Jokowi lalu Ganjar dirampas atas dasar kalkulasi elektabilitas naik, ternyata elektabilitasnya nggak naik. Jadi saya bayangkan kalau Puan sekarang dikembalikan pada marwah dia sebagai calon presiden dan Puan mulai mengkritik Jokowi, itu PDIP naik gila-gilaan tuh suaranya. Jadi jadikan aja Puan calon presiden menggantikan Ganjar wakil presiden, dan mulailah Puan mengkritik kebijakan Jokowi. Nah ini kalau saya kasih tips begitu taruhan itu di dalam 1-2 kali putaran pidato Puan itu Jokowi langsung hilang auranya langsung hilang karena orang langsung lihat oh sebetulnya dari awal memang Puan ingin ditetapkan sebagai presiden. Nah keinginan ini yang ditunggu bukan oleh masyarakat sipil, oleh kader-kader PDIP yang masih ragu pada Ganjar. Jadi konsolidasi partai harus dimulai dengan mengaktifkan kembali ingatan publik, yaitu publik PDIP, bahwa Puan adalah calon natural dari PDIP lah. Iya. Ini baru betul-betul yang namanya ini Kartini bukan Kartono ya. Jadi Puan Maharani bukan Ganjar Pranowo gitu ya.
Ya itu intinya tuh. Kan tetap PDIP terpecah di dalam maupun di luar. Karena Ya, bingung nih, yang mana sebetulnya yang Soekarnois tuh, Ganjar atau Puan tuh. Tetap orang captive market PDIP, apa namanya, real core-nya ini, inti dari PDIP itu adalah Puan tuh, bukan Ganjar. Nah kalau itu dipastikan selesai problem pertama. Jadi nggak ada lagi kecemasan di publik bahwa Puan bahwa PDIP nggak punya calon internal. Puan itu bukan, sorry, Ganjar itu bukan calon internal, dia calon teknikal aja. Karena memang pada waktu itu ya Ganjar seolah-olah mewah, elektabilitas penampilannya segala macam, sehingga dimungkinkan dengan rambut yang putih khas. Tetapi akhirnya orang tahu bahwa Ganjar kapasitasnya juga 11-12 juga dengan Puan. Kenapa nggak Puan aja? Dan ya, Puan udah dapat faktor utama, yaitu dia berdarah Soekarno. Itu aja, ya, kita ya, cuma dorong itu supaya ya. PDIP nggak terlalu lama mengalami ketegangan internal. Yes. Oke, tapi balik lagi dengan nasib Pak Jokowi ya, pasca pertemuan kemarin ini kan, menurut Anda apa yang terjadi dan bagaimana peran dari Pak Jokowi ini? Saya kira kalau saya menilainya ini akan semakin melemah karena ini akan diambil alih kembali kendali ini oleh para ketua-ketua umum partai, khususnya kalau di sini Ibu Megawati. Ya Ibu Megawati akhirnya akan mimpin dejokowisasi, kira-kira begitu. Oke, ya, ya. Dejokowisasi ini akan dijalankan terus-menerus supaya Jokowi jangan lagi berupaya untuk kasih sinyal bahwa dia punya akses ke PDIP. Itu dasarnya. Jadi sebenarnya udah di cut loss dari awal, kan Jokowi udah di cut loss oleh Ibu Yes. Mega, tapi demi basa-basi diundang Jokowi, Bu Mega masih datang. Jokowi diundang Bu Mega masih saling datang. Tapi intinya elektabilitas Ganjar nggak naik-naik. Nah itu yang menjengkelkan Ibu Mega tuh. Udah dibantu Jokowi pun nggak naik-naik sebetulnya. Jadi lebih baik cut loss aja Jokowi kan, supaya Ganjar bisa diasuh sempurna. Kan kita tahu relawan Jokowi yang ditaruh ke PDIP juga ditolak oleh PDIP kan, karena dianggap the fifth column, apa namanya nih, gerilya kelima nih yang ada di situ tuh, nggak boleh tuh. Jadi kelihatannya itu yang terjadi. Kalau kita usut dari belakang, memang kesalahan dari awal, yaitu Bu Mega salah baca pidato buat Kartini diucapkan buat Kartono. Gampangnya begitu. Ya, tetapi kalau dari sini kita bisa mulai memprediksi kalau terjadi duel antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati, akhirnya kelihatannya mungkin akan Ibu Megawati akan kembali memenangkan duel itu, seperti halnya dalam soal penundaan pemilu maupun juga sebelumnya soal perpanjangan masa jabatan ya. Ya, Ibu Mega bagaimana di ketua partai, dia mampu membuat opini publik. Dan dalam keadaan sekarang, Megawati memegang kendali terhadap Ganjar, dan itu absolut. Megawati mulai kasih sinyal bahwa kendali Jokowi itu makin lama makin pupus. Jadi kalau Megawati kasih satu serangan lagi, ya Jokowi udah langsung tersungkur. Nah, supaya dia nggak tersungkur terlalu lama, mending Jokowi pastikan aja bahwa dia pro Prabowo dan lupain aja Ganjar. Itu lebih fair tuh. Buat Pak Prabowo juga lebih lega kan selama ini Pak Prabowo terpaksa mesti pasang spanduk ke mana-mana, padahal sebetulnya udah dapat kepastian diktum dari Jokowi buat dia menginginkan Prabowo. Jadi ini soalnya semua pada Jokowi yang mentalnya itu rapuh sebetulnya. Jadi itu yang kita ingin lihat. Kalau mental semacam ini ya memang nggak bisa jadi pemimpin. Nah itu yang menerangkan akhirnya diputuskan Megawati bahwa memang mereka salah pilih presiden, dan itu akhirnya diakui juga oleh Pak Jokowi. Jangan salah pilih lagi presiden seperti pada waktu memilih dia. Jangan salah lagi. Oke. Makin menarik, makin asik, dan kita tetap kawal semuanya dengan 0% ya. Ya. Oke. Oke.